Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar di sana? Baik, Baik. Oke. WhatsApp Arya. WhatsApp mah bro. How's your next one? Better than yesterday. Hari ini kita akan belajar ya. Pertemuan pertama yang akan kita pelajari adalah sebuah metode ya atau paradigma baru. Mungkin teman-teman ada yang baru memulainya, ada yang sudah memulainya, ada yang pernah belajar. Berarti ada tiga nih. Ada tiga tipe murid yang saat ini sedang belajar. Baru mulai atau baru belajar, sedang belajar, atau sudah pernah belajar dan mengulang. Berarti kita sepakat ya, kita akan ambil ya semuanya baru belajar dan kita mulai dari awal agar teman-teman yang baru belajar tidak tertinggal ya, seperti itu. Oke, pertemuan pertama kita akan belajar tentang definisi dulu ya. Di sini ada ya, saya buat sebuah file ya, introduction.txt adalah sebuah pengertian tentang apa itu object oriented programming ya. Jadi di sini kita akan coba definisikan dulu ya satu persatu tentang object oriented programming. Di sini berarti saya perbesar. Di sini berarti ada object oriented programming. Seperti ini. Ya. Berarti ya OOP itu merupakan singkatan yang kepanjangannya adalah object oriented programming. Nah, definisinya berarti ya object oriented programming ini adalah lawan dari prosedural. Seperti itu ya. Berarti object oriented programming lawan dari prosedural. Kalau ya di prosedural berarti ya mungkin kalian bisa menuliskan ya di sebuah file. Berarti di sebuah file terdapat semua baris program. Apanya? Baik dari sisi logic, ya kan? Baik dari sisi interface, baik dari sisi ya query dan yang lainnya. Ini di sebuah file. Berbeda dengan ya object oriented programming. Ya. Object oriented programming berarti kalian harus membuat ya blueprint atau master ya. Berarti ada master atau blueprint, istilah dalam software development. Lalu nanti ya diekspor, dibuatkan instance-nya terhadap objek. Inilah yang membedakan ketika kita menulis ya baris program dengan gaya lama dengan kita menulis baris program dengan cara membuat master atau blueprint lalu membuat objeknya terlebih dahulu. Nah, benefit dengan menggunakan object oriented programming ini merupakan ya jembatan untuk memahami ya framework yang ada di JavaScript, yang ada di PHP atau di language lainnya. Ya, ini adalah jembatan sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Seperti itu.
Lalu kita misalnya ambil contoh object oriented programming itu tidak lepas dari yang pertama, ya. Kita membuat master atau blueprint yang dikenal oleh para developer dengan sebutan class. Berarti ini hanya istilah, ya, hanya istilah yang menurut saya nggak usah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti itu. Ya, master atau blueprintnya berarti itu class. Lalu ketika kita membuat objeknya, ya, terhadap instance, ya, dari si master blueprint ini, maka ini disebut adalah objek. Berarti kalau kita define class itu merupakan sekumpulan properti atau variabel dan method atau function. Properti atau variabel ini, ya, dua kata yang artinya sama. Berarti dia memiliki ciri. Apa ciri dari properti dan variabel? Ada yang bisa jawab? Dolar. Ya. Apa ciri dari method atau function? Buka kurung dan tutup kurung. Kalau bracket berarti array. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi, ya, properti dan variabel memiliki ciri itu dengan dolar. Method, ya, atau function memiliki ciri dengan adanya buka tutup, ya, buka tutup kurung. Berarti kalau misalnya saya ambil contoh, misalnya get, ya, data seperti ini, atau misalnya users, ya, seperti ini. Nah, create sudah bisa kita pastikan 100% tanpa keraguan ini merupakan sebuah fungsi atau sebuah metode. Kenapa? Karena memiliki buka dan tutup kurung. Kalau seandainya, ya, dia tidak memiliki buka dan tutup kurung, besar kemungkinan dia merupakan properti dan variabel. Besar kemungkinan dia merupakan properti dan variabel. Nanti akan belajar. Lalu, ya, ciri dari object oriented programming class. Selanjutnya adalah ada variabel. Variabel berarti data. Lalu ada function. Sekumpulan baris program. Kalau sekumpulan baris program, berarti di dalamnya ada data atau ada variabel. Seperti itu teman-teman. Oke, introduction-nya aku rasa cukup. Dan sekarang kita masuk ke file yang kedua. Kita akan coba buat, ya, create new file. Kita akan kasih nama, ya, 2 minus, ya, class.php. Kita kasih
nama 2 minus class.php. Oke. Sekarang kita di sini ya akan coba buat bentuk umum ya, dari misalnya kita buat dari Bootstrap. Saya coba ambil dulu ya, agar tidak terlalu panjang, saya nggak butuh JavaScript-nya. Saya coba tempatkan dulu file Bootstrap. Bootstrap min CSS. Saya akan simpan ke nama foldernya php.oop. Nah, ini dia. Kita paste di php.oop-nya. Udah, saya punya file ini ya. Jadi ini akan saya kasih file bootstrap.min.css. Kalian bisa download di getbootstrap.com. Di sini ya, pertama kita coba buat dulu sebuah blueprint di sini ya. Berarti ada tag PHP. Pertama malam, berarti di baris kedua kita akan membuat sebuah blueprint. Berarti blueprint itu adalah class, dan class bentuk umumnya adalah keyword class, ya kan? Lalu di sini ada namanya, ada buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Seperti itu. Silahkan teman-teman ditulis dulu. Dan kita akan kasih class di sini, misalnya adalah layout. Class layout. Lalu seperti yang tadi kita sampaikan, di dalam class terdapat sebuah properti. Berarti di sini kita akan buat ya sebuah properti baru dengan setup ya. Jadi nanti kalian akan belajar tentang leveling. Ada 3, ada public, lalu ada protected, lalu ada private. Nah, kita coba buat public ya. Public kita kasih nama $title ya, titik koma. Jadi di dalam class layout terdapat sebuah properti yang bernama $title. Berarti di sini kita kasih dokumentasi ya. Create new class. Apa? Layout. Layout akan menjadi class name. Layout akan menjadi sebuah nama kelas ya, yang kalian bisa isikan apa saja terkait dengan hal yang sedang kalian kerjakan. Seperti itu. Lalu di sini ya, kita membuat sebuah properti ya. Kita membuat sebuah properti. Kita declare ya. Ada public title,
Kemudian di sini kita buat lagi public $content. Ada class layout, ada public title, ada public content. Lalu setelah kita membuat ya class layout dan public title dan public content, maka seperti yang kalian sudah ketahui ya, bahwa dari class yang dibuat, dari master atau blueprint yang dibuat ya, itu ada yang namanya ya instance ya. Ada yang namanya instance dari sebuah class seperti itu. Jadi kalau misalnya kurang huruf S. Jadi kalau misalnya kalian sudah selesai ya membuat class, iya nggak apa-apa Pak Bernard. Selamat malam Pak. Langkah selanjutnya kalian membuat instance ya dari sebuah class seperti itu. Berarti ini instance of a class. Seperti itu ya teman-teman ya. Di sini kita sebut objek. Berarti di baris 8 di luar class yang sudah dibuat, tentunya ciri dari class adalah ada keyword class. Ada keyword class. Ada buka kurung kurawal, ada tutup kurung kurawal. Oke. Ciri dari properti memiliki ciri $. Berarti ya, kalian buat objek di baris 8. Kalian berarti buat objek di baris 8 ya setelah membuat class. Misalnya kita buat ya nama objeknya adalah $ ya template seperti ini. Ketika class tersebut dipanggil ya, ketika class layout hendak ingin dipanggil, maka dia wajib ya dipanggil dengan keyword new. Oke. Nanti ada in case tertentu new-nya tidak ada. Tapi kita step by step. New diikuti setelahnya nama class-nya. Nama class-nya adalah layout. Nama class-nya adalah layout. Ya. Titik koma. Seperti itu. Silakan nanti kalau ada yang mau bertanya, teman-teman bisa langsung bertanya ya. Bisa langsung ditanyakan dan bisa on mic ya atau chat, nanti saya baca chatnya dan kita jawab. Setelah ya class dibuat, instance terhadap class dibuat, berarti namanya objek. Nah, objek berarti di sini create new object. Ya. Kita kasih nama $template. Seluruh sifat, seluruh isi dari layout itu bisa dipanggil dengan objek template. Seperti itu teman-teman. Jadi inilah yang membedakan antara object oriented programming dengan prosedural. Berarti kalian membuat master dulu, dari master tersebut bisa ya reusable. Bisa digunakan berkali-kali, bisa dipakai, bisa didaur ulang, bisa di custom masternya. Seperti itu. Oke. Misalnya di sini saya enter.
kita akan ya isi si dollar title ini ya, berarti dollar template selector title ya, kita isi nilainya misalnya do med school ya, terus PHP OOP seperti ini. Nah, template title kita akan coba cetak di baris 18 ya, di baris 18 di baris 18. Saya buat lagi ya, biar kalian ada gambaran dan paham. Create new object ya, instance, kita kasih dollar slogan, berarti dollar slogan new layout. Oke. Kita assign ya value ya. Berarti di sini next kalian sudah mengetahui dokumentasinya nggak? Saya akan tulis. Saya tidak tulis ulang nanti ke depannya. Berarti dollar slogan ya, selector title oke, kita kasih slogan misalnya best services. Slogan ini akan saya isi ya di sini ya. Di sini kita akan isi, kita akan cetak. Nah, berarti kita sudah memiliki title ya, di mana title tersebut pertama kita buat masternya dulu. Berarti master di sini di baris 3 sampai 7 ini adalah master. Ini adalah blueprint ya. Misalnya seorang ibu ingin memasak ya tempe goreng, lalu dia menggunakan penyedap rasa ya, katakanlah nama brandnya adalah Royco, seperti itu. Udah jadi nih ya, Royco-nya di baris 5. Royco-nya di baris 5. Tempe ya di baris 3. Oke. Tempenya di baris 3, Royco-nya di baris 5. Ketika seorang ibu hendak memasak ya tempe goreng berarti menjadi template. Ketika seorang ibu lain hendak ingin memasak tempe bacem, berarti dia menjadi slogan. Dari new layout, dari tempe. Seperti itu. Nah, Royco-nya apakah ingin takarannya diperbanyak, dikurangin, itu diisi di baris 11. Itulah paradigma ya. Kalian coding dengan orientasinya adalah objek. Berarti baris 9 ini adalah objek. Berarti baris 13 ini adalah objek. Seperti itu. Semoga paham ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Silahkan yang ingin bersoal jawab, teman-teman, silahkan. Aku persilahkan, silahkan. Mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mau berdiskusi.
Bentar ya. Iya, Pak Wawan. Di sini kan Bapak kelas, cuman isinya hanya properti. Iya, Berarti sebenarnya minimum itu satu properti atau satu metode ya. benar. Jadi emang harus ada, misalnya istilahnya boleh salah satu, tapi minimal ada satu gitu ya. Benar. Benar, Pak Wawan. Jadi di dalam sebuah blueprint atau masternya, kita hendak ya menyisipkan sebuah properti atau sebuah metode seperti itu. Saya agak khawatir kalau saya tempatkan di sini metode, baris program jadi panjang, ada yang baru belajar, kok sulit ya, padahal enggak seperti itu. Jadi sebenarnya mudah ya teman-teman ya, mudah dan teman-teman bisa dipelajari step by step ya, akan saya coba bimbing step by step, baik dari soal jawab di grup, baik dari kuis yang saya berikan, baik dari materi yang saya upload di YouTube, baik dari kelas yang saat ini berjalan. Berarti saya berharap dari kuis, terus ngobrol di grup, terus dari YouTube, terus dari kelas, semoga teman-teman dapat maksimal belajarnya seperti itu. Kalau misalnya sudah, kita akan coba masuk ke file kedua ya. Berarti baris 6 ini saya hapus dulu ya. Berarti di baris 6 ini saya hapus karena ya unused, tidak terpakai. Ada yang belum selesai menulis? Teman-teman mungkin ada yang belum selesai menulis? Sudah selesai semuanya? Dan Pak, Oke. Yang lain bagaimana? udah Pak. Udah? Kalau misalnya sudah, kita coba. Belum? Oke, silahkan. Saya kasih waktu 3 menit, cukup ya teman-teman. Mungkin ada yang ingin discuss lagi sambil menunggu ada yang sedang menulis. Gimana teman-teman, ada yang mau dibahas? Kalau saya kayaknya title itu nggak keluar ya, kenapa ya? Title-nya tidak keluar. Di sini ada template title, di sini ada slogan title. Dan di sini wajib di echo. Saya udah, ya Pak, salah ini. Ejanya salah. Oke. Coba. Thank you, Pak. Kurang Indomie, Pak. Ya iya. Sip, muncul Pak, thank you. Thank you. Eko malah jadi balik. Oke, Pak Angga. Thank you sudah ya. Kita kasih waktu kurang lebih 1 menit lagi untuk yang sedang menulis. Pak, mau tanya Pak, Ya, silahkan Pak Erwin. apa bedanya framework sama AOP Pak? Kalau kita pakai AOP tanpa pakai framework, apakah bisa juga gitu Pak? Oke. Berarti ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, apakah kita bisa bekerja ya dengan atau tanpa dengan framework? Yang kedua, apakah object oriented programming ya itu ada perbedaan atau persamaan dengan framework? Oke. Kita coba jawab pertanyaan pertama dulu. Kita bisa nggak ya hanya dengan menggunakan object oriented programming saja kita membuat misalnya ya sebuah website atau sebuah aplikasi? Jawabannya bisa. Oke, berarti pertanyaan pertama sudah terjawab. Jawabannya bisa. Terus pertanyaan kedua, terus kenapa
ada object oriented programming sendiri, terus ada framework sendiri. Oke. Framework ya, kita bahas definisinya dulu. Framework ya adalah sebuah tools, kita sebut tools. Kenapa? Karena dia mempercepat. Mempercepat apa? Mempercepat pekerjaan. Saya ambil contoh ya. Di Laravel ya, itu ada ya default bawaan yang namanya authentication. Lalu package. Meskipun di CodeIgniter pun ya sejak versi 4 ada, tapi tidak banyak. Artinya mempercepat pekerjaan. Lalu perbedaannya di mana? Kan yang menjadi turning point-nya seperti itu. Perbedaannya di mana? Yang menjadi perbedaannya adalah ketika kita menggunakan ya object oriented programming yang kita deploy sendiri, maka untuk standarisasi itu tidak ya diakui oleh dunia. Kenapa? Belum memiliki lisensi, belum dipakai, belum dites oleh orang lain. Sedangkan ketika kita menggunakan framework, berarti dari struktur itu sudah sama. Kalau kita ya deploy misalnya menggunakan Zen, Kik, ya Prado, atau Yi, atau Laravel, atau CodeIgniter, berarti sudah punya struktur yang disediakan ya oleh owner framework tersebut, oleh pembuat framework tersebut. Strukturnya udah ada, udah rapi. Tinggal kita buat ya aplikasi logiknya di sana, seperti itu. Itu pun akan memudahkan karena penempatannya sudah di plotting seperti itu. Kalau misalnya untuk logic nanti di sini. Kalau misalnya untuk interface nanti di sini, UI UX-nya di sini. Nanti untuk model di sini. Nanti untuk package, third party, library, helper nanti di sini. Itu sudah disediakan. Seperti itu. Untuk middleware, untuk routing dan lain sebagainya sudah disediakan. Nah, sedangkan menggunakan object oriented yang kita saat ini pelajari, ya, mungkin ya jangankan yang tidak saling kenal dari 25 murid yang hadir kelas online saat ini. Kalian punya teman dekat di sini di antara yang online, itu pun mungkin logiknya berbeda. Ya, jadi dengan menggunakan framework maka akan standar. Akan punya standar yang sudah ditetapkan dan apa ya istilahnya, jadi kerjanya lebih rapi. Terus kenapa harus belajar object oriented programming? Ya, ini adalah bridge, jembatan. Setelah belajar ya fundamentalnya, kita belajar ini lalu masuk ke framework. Seperti itu. Itu jawabannya, teman-teman. Ya. Next, kita akan thank you, Pak. Next, kita akan masuk file baru, teman-teman. Kita akan kasih nama apa? Ya. 3 minus construct. Ya. Construct. Atau bahasa Indonesianya adalah konstruktor. Ya. Saya akan buat file, saya akan sesuaikan dengan tema yang dipelajari. .php pastinya. Enter. Oke. Kita buat lagi dan bagi murid yang pernah belajar dengan saya atau yang belum pernah belajar ya, di sini saya tulis cepat karena ya kita nggak mungkin ngambil ke Bootstrap lagi seperti itu. Ini sudah saya sediakan untuk yang CDN Bootstrap-nya seperti itu. Nah, kalian bisa masuk ke YouTube, bisa langsung masuk ya cara membuat snippet di Visual Studio Code.
Di situ sudah saya jelaskan caranya, step by stepnya, agar kalian mudah, ya, agar kalian mudah. Karena menulis 12 baris program ini, ya, bagi yang sudah paham dan sudah hafal, ini annoying, ya. Ngapain ditulis lagi 12 baris program? Mendingan dibuatkan snippetnya. Seperti itu. Itu tujuan saya membuatkan materinya di YouTube. Ini saya enter. Berarti kita buat tag untuk PHP-nya. Kita buat class lagi, ya. Kita kasih nama layout. Karena masih berkaitan dengan Bootstrap. Yang langsung studi kasusnya di Bootstrap, jadi ditempel di Bootstrap-nya seperti itu. Kalau seandainya ini saya hapus, ya, ini saya hapus, kalian belajar materi, pas pada saat di-combine dengan HTML, maka akan ada sedikit kebingungan. Ini fungsinya untuk apa ya? Ini bagaimana ya cara kerjanya? Seperti itu, teman-teman. Jadi langsung saja di sini ada HTML-nya seperti itu. Gitu ya. Silakan ditulis dulu. Lalu kita akan buat di sini, ya, sebuah title public, ya, $title. Saya sudah tidak nulis dokumentasi lagi nih, teman-teman, karena di file kedua sudah saya buatkan. Lalu setelah ini, ya, di baris kelima, saya ini ngajarnya pelan-pelan banget, ya. Saya akan ikut murid yang belum pernah belajar PHP. Seperti itu. Nanti kalau kalian sudah sudah sedikit lama belajar dengan saya, maka nanti saya cara mengajarnya nggak seperti ini, ya. Temponya agak naik. Jadi yang sudah bisa dan yang sedikit sudah bisa, ya, diharapkan bisa bersabar. Di baris kelima, berarti kita membuat objek baru terhadap class layout seperti itu. Nah, pada umumnya, ya, ketika kita bekerja, ya, secara tim seperti itu, maka umumnya ketika teman-teman membuat class bernama layout, ya, nama objeknya dibuat sama layout seperti itu, sama dengan new layout, ya, titik koma. Nah, apa definisi dari construct? Oke. Definisi dari construct, ya, dia merupakan sebuah fungsi yang otomatis, ya, dijalankan ketika kalian membuat objek baru. Di sini berarti objeknya bernama, ya, di baris 5 bernama $layout. Seperti itu. Nah, ketika kita menulis, ya, di sini saya buka dulu filenya. Ketika kita menulis di sini public function construct, ya, maka pada hakikatnya ditulis public tidak ditulis public, ya, dia public. Ya. Public itu ada atau tidak ada, dia public. Seperti itu ya, teman-teman, ya. Ada atau tidak ada, dia public. Berarti defaultnya public, Pak? Benar. Defaultnya adalah public. Lalu di baris 6, ya. Di baris 6 kalian sudah belajar cara memanggil properti di luar
class. Kalian sudah belajar cara memanggil properti di luar class. Sekarang kalian belajar bersama cara memanggil properti baris 3 di dalam class. Layout, class layout, di dalamnya ya, yang di dalam buka kurung kurawal sampai tutup kurung kurawal itu diberikan kepada keyword yang bernama $this. Berarti this itu merupakan cerminan dari layout. Sehingga ketika hendak memanggil $title, kita akan set up di sini title. Seperti itu. Nah, kita akan assign nilainya ya. Misalnya kita kasih di sini parameter. $parameter. Nah, $parameter dari mana? Didapat ya dari baris 5. Dari sini. Seperti itu. Didapat dari baris 5. Jadi public function construct $parameter this title parameter. $parameter itu dari baris 5. Jadi baris 6 didapat dari baris 5. Nah, ketika construct ini didefinisikan, dibuat, maka cara memanggil objeknya ya menggunakan buka kurung. Dan karena di sini ada parameter, di sini berarti kita isi. Ya. Jadi ketika kita definisikan di sini parameter, berarti di sini wajib ada buka kurung dan tutup kurung. Di sini kita isikan ya, title-nya adalah misalnya karena dia string domath school. Seperti ini. Oke, kita runut. Baris 9 domath school ya akan mengisi baris 5. Oke. Nah, baris 5 ini ya akan menjadi baris 6 dan $title di baris 6. Artinya ini public $title itu nilainya adalah domath school. Nah, berarti di sini ya tinggal kalian cetak nih si layout di sini. Ya. Kita cetak layout lalu di sini title. Maka kita akan mendapatkan sebuah output di sini domath school. Jadi sudah agak sedikit naik nih levelnya dari file yang kedua. Kalau di file kedua tidak ada parameter, kalau di file yang ketiga ada parameter dan diletakkan di construct. Nah, ketika kalian menulis ya public function construct, terus kalian belajar framework apapun itu, maka kalian sudah tidak canggung. Ya. Ada tulisan public function construct, berarti dia merupakan sebuah fungsi yang dijalankan ketika objeknya terbuat. Ketika objeknya terbuat, dia langsung dijalankan. Seperti itu.
Nah, teman-teman silahkan ditulis dulu. Silahkan yang ingin bertanya, diskusi, atau bersoal jawab, silahkan di chat atau di on mic. 40 tahun Pak, baru saya paham konsepnya. Baru pertama kali ini saya selalu bingung itu dapat dari mana parameter nilainya. Iya, makanya aku Oke. agak seret tenggorokan karena ngajarnya aku selalu mengulang kalimat yang sama 2 kali, 3 kali agar kalian paham. Karena ini adalah basic sebelum kita masuk ke hal-hal yang jauh lebih besar. Seperti itu teman-teman. Jadi diharapkan kalian bersabar ya. Bersabar 1 bulan dan diharapkan di bulan Februari kalian jauh sudah lebih matang ya untuk masuk ke tahap selanjutnya. Yaitu kita akan masuk ke kelas ya framework seperti itu. Pak, berarti kelas itu selalu mulai dari capital letter ya? Disarankan meskipun Tapi tidak ada nggak aturan. wajib. Ya, nggak wajib. Ya, no rules. Oke. Benar ya. Mm-mm. Untuk yang tanyakan konstruk itu udah keyword. Benar. Untuk PHP, OOP PHP saja atau semua OOP di luar PHP? Beda lagi nanti, Pak. Ada lagi ya. Iya. Yang ini keyword konstruk ini khusus di OOP-nya PHP. Benar. Nggak tahu aja pas nunggu tempat lain kok bukan konstruk. Iya. Karena kalau di PHP ya di PHP versi keempat berarti saya membahas saya ingat banget ketika awal pertama kali masuk kuliah tahun 2004. Berarti di sini saya harus tulis layout. Layout. Ya. Berarti kurang lebih 15 tahun yang lalu cara membuat object oriented programming construct-nya adalah nama class-nya. Kalau kalian beli source code atau belajar masih seperti ini, jalan nggak nih? Ini jalan nggak di refresh? Ini saya ganti nih, bukan construct, nama kelasnya. Jalan kan, Domain School kan? Dan tag title-nya tercetak. Ini adalah gaya old style. Berarti tidak direkomendasikan. Dah, seperti ini. Tapi jalan ya Pak ya? Jalan. Tidak menyalahi aturan atau gimana Pak? Atau emang perkembangan PHP-nya ini pas versi berapa dia memakai konstruk? Benar. 4 itu di atas 4. Di atas 4. Dia berbeda jauh. ya, lompatannya cukup jauh. Ya, 4, 5, 6, 7 dan yang terakhir 8. Kita coba bahas Pak Ade, parameter apakah harus memakai tanda dolar? Benar. Ya. Ini adalah fungsi. Dan apakah bebas seperti JavaScript? Benar. Gak bedanya kalian buat sebuah ya function di PHP ya. Misalnya sum seperti ini. Ada A, ada B. Misalnya kalian kasih nilai defaultnya 0. Ini misalnya 0. Terus misalnya kalian return ya kan? Misalnya A ya, kalian tambahkan misalnya B seperti itu kan. Lalu kalian panggil sum kan misalnya 1,3 berarti hasilnya 4. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Itu
cara Ini ngecek dolar ya. Silakan Pak Erwin. yang sebelum construct itu kan ada garis bawah itu ya Pak. Itu kok 2 kali. Ada sama dengan di sana. Ada spasi gini. Iya, ada spasi. Iya, nggak apa-apa. Oh gitu ya. Oke, Iya. terima kasih Pak. Oke. Ada IDE editor yang nyambung, ya, ada yang tidak nyambung. Ini underscore 2 kali teman-teman. Dan rapat. Kalau dikasih spasi, maka dia akan error. Seperti itu. Jadi sinteksnya error dan tidak dikenal. Ya. Sinteksnya error dan tidak dikenal. Pak, Ya. di underscore construct dalam kurung parameter itu wajib Pak? Harus dolar parameter? Enggak. Boleh string. Oh, Jadi teman-teman untuk ya stringnya, untuk stringnya ini wajib dolar dan tidak harus string, tidak harus parameter. Ini bebas. Nah, sekarang kita custom ya. Kita akan buat sebuah fungsi baru ya, kita custom public function ya. Misalnya tag title. Nah, ya. Ini kita masukin sini. Kita return this title. Setelah selesai, kita akan panggil tag title itu di sini. Jadi dari tadi kan di baris kedua kalian belajar memanggil property. Sekarang di file ketiga itu berbeda. Kita panggil ya tag title. Kita akan panggil tag title dan ada cirinya seperti yang kalian sudah pelajari ya. Method atau function, apa karakternya, apa cirinya? Dia ada buka kurung dan ada tutup kurung. Berarti kalau seperti ini bukan method, makanya di sini syntax error. Jadi undefined seperti itu. Ini jadi malah property, bukannya method. Makanya ada yang namanya buka kurung dan tutup kurung seperti itu. Terbayang ya teman-teman ya. Pelan-pelan mulai terbayang. saya bengong Pak. Kenapa? Iya terkesima. Oh begitu suruh ngetik ya Pak. Ini paradigmanya udah beda ya dari yang Iya Pak. dari yang kalian belajar PHP gaya konvensional. Silakan Pak Anil. Tadi kalau tadi yang di underscore 2 kali construct itu di bracket kita bisa dapatkan 2 parameter juga. Oh, 2 parameter bisa. 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 Kasih koma aja. Benar. Ini berarti kita buat public slogan. Berarti di sini misalnya str1, str2. Okay. Seperti ini ya. Ya. Lalu di sini berarti str1. Okay. Berarti di sini slogan. Okay. Nah, berarti di sini str2. Oke. Nah, thank you. Nanti di sini kalian panggil
Ini misalnya Dumet, Ya. di sini jadi school, seperti itu. Lalu misalnya di sini tag title 1, berarti di sini tag title 1. Tuh makanya yang tercetak hanya Dumet. Nih ya, hanya Dumet. Berarti di sini kita buat lagi ya. Tag title 2. Tag title itu apa? Berarti di sini slogan. Nah, berarti di sini ya, kalian copy, kalian paste. Di sini apa? Tag title 2. Tag title 2 yang dipanggil di baris 27. Nah, ini custom ya atas pertanyaan Pak Anil barusan. Kalau di public function tag title 1 itu, kalau kita masukin return this title sama koma this slogan nggak bisa. Gimana? Dia nggak bisa sambung ke satu public function itu. This title kan this title kan. Setelah itu this slogan nggak bisa. Bisa. Bisa sama-sama kan? Dia Bisa. akan panggil dua-duanya. Benar. Di sini, taruh di sini nih. Ya. Kasih dot. Kasih dot berarti $this slogan. Berarti nggak perlu lagi buat Ya, berarti satu tag ya. title. Ya, benar. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Ya, itu berarti itunya di concat Pak ya, digabung. Ya, digabung. Iya, saya terpikir lah itu kok bisa dua. Emang cuma satu Pak ya. Iya. Bagaimana? Teman-teman. Dan Pak, Dan masih ada yang ingin didiskusikan atau dibahas? Silahkan. Pak. Yang lain selain Pak Anil. Jika tidak ada, Semakanya Pak ya, Hamdan Pak. kenapa? Hamdan. Oh ya, Pak Hamdan. Gimana Pak Hamdan? Maaf saya kan masih baru banget mengikuti, saya baru mulai paham setelah ada title 1 dan 2 ini, alur apa. Nah, saya kan karena baru selesai HTML dan belum PHP, mungkin jadi agak masih pelan-pelan mengikuti. Jadi dengan OOP ini tujuan jangka panjangnya seperti apa Pak Arya? Oke, Pak Hamdan, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Karena sejak awal ada beberapa teman-teman yang private message, Pak saya baru mulai HTML, atau Pak saya baru sampai JavaScript, seperti itu. Pertama aku infokan, nggak apa-apa Pak, belajar dulu saja, saya akan mengajar pelan-pelan dan step by step. Lalu yang kedua, diharapkan ketika nanti pas masuk kelas PHP ya, mungkin kalian akan beranggapan, wah ini kemarin udah pernah belajar nih. Jadi ada sedikit ya memori yang teman-teman ingat dan dapat membantu teman-teman lebih memahami. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk tujuan jangka panjangnya ya adalah teman-teman bisa membuat sebuah apa saja ya, sebuah website atau sebuah aplikasi yang jauh lebih mudah di maintenance
jauh lebih mudah dipelihara, jauh lebih mudah di custom daripada teman-teman membuatnya dengan ya cara prosedural atau cara konvensional seperti itu. Karena ujung-ujungnya teman-teman yang ya mengambil kelas sampai ke web programming framework, ujung-ujungnya kalian tidak akan terlalu banyak menggunakan ya PHP dengan cara prosedural. Pasti ujung-ujungnya dihadapkan pilihan menggunakan framework. Nah, ketika sudah menggunakan framework, berarti otomatis kan harus punya bekal. Harus teman-teman punya dasar. Nah, dasarnya itu apa? Materi ini, Object Oriented Programming. Karena yang real nantinya itu saya ambil contoh ya. 2017 itu saya develop sistem kapal Pelni se-Indonesia sama PT ASDP Indonesia Ferry Tbk. Nah, kita menggunakan framework ya, kita menggunakan framework yang bernama YI ya, YI framework. Karena kita menggunakan framework, maka mudah maintain-nya seperti itu. Mudah untuk menambah ya modul atau bisnis proses yang terjadi di tahun depan atau di tahun-tahun berikutnya. Intinya untuk jangka panjang adalah kemudahan ya, kembali lagi ke tim paham dan teman-teman yang nantinya akan menggunakan framework. Jadi kesimpulannya kita recap, apa tujuan jangka panjang dari Object Oriented Programming adalah sebagai jembatan untuk masuk ke tingkat lanjut yang bernama framework. Karena framework banyak ya. Pada saat awal tahun 2013 saya dirikan ya Duta Media Teknologi ya atau DUMET, itu saya sempat mengajar hampir semua framework di PHP pada saat itu, tahun 2013. Akan tetapi, ya seiring berjalannya waktu dan seiring dikenalnya, ya. Jadi sebenarnya framework itu kan banyak, dan yang dikenal di Indonesia itu, ya kalau nggak CodeIgniter, kalau nggak Laravel, seperti itu. Jadi mau nggak mau nanti yang mengambil CodeIgniter akan belajar CodeIgniter. Yang mengambil Laravel akan belajar Laravel. Nah, pada saat masuk ke gerbang pintu Laravel atau CodeIgniter, berarti inilah modal teman-teman. Nanti aku jamin manfaatnya deh. Saya ambil contoh nih Pak Cepi, seperti itu. Pak Cepi hanya bermodalkan bootstrap, berani berani ngambil project ya, berani ngambil project dan projectnya sudah selesai gitu kan. Aku cukup ada kesenangan dan kepuasan. Oh ternyata 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 ilmunya bermanfaat. Terus YouTube yang saya bangun bermanfaat untuk Pak Cepi dan mungkin yang orang yang belajar atau lainnya seperti itu. Terus diaplikasikan seperti itu, diaplikasikan. Kalau misalnya teman-teman punya tim ya bagus, cari yang solid seperti itu. Kalau misalnya timnya kurang solid ya biasanya ya pergi keluar seperti itu. Nah, terus kalau misalnya teman-teman sudah bisa ini kan nanti kan kita coba konsisten nih. 1 bulan ke depan kita belajar PHP OOP. Nanti itu manfaatnya akan terasa pas di bulan Februari. Seperti itu. Sekarang belum terlalu terasa. Sama kayak Pak Cepi pertama kali belajar. Seperti itu teman-teman. Jadi saya mau tanya Pak, iya. berarti kalau dengan adanya OOP
maintenance itu nggak perlu bongkar kodenya semua ya, karena Benar, kita tinggal di function-functionnya itu aja kita cari, benar, nggak perlu harus bongkar ke dalam-dalam gitu, maksudnya begitu ya. benar. Benar, setuju sama Pak Hamdan. Ya. Seperti itu. Dan Pak Jadi Hamdan, saya kalau sloggannya mau diganti ya saya nggak perlu nyari ke dalam iya, tempatnya slogan, benar, saya tinggal cari berarti posisinya ada di layout sini nih, benar. saya tinggal ganti di situ ya. Iya, dan yang diganti di baris 19. Bukan Iya, masternya. maksudnya begitu ya. Iya. Iya betul. Nah, berbeda halnya ketika teman-teman nanti Pak Hamdan, jadi nanti Pak Hamdan kan ini selesai terus tetap lanjut tuh Dumet Imodul belajar PHP, entah nanti sama Brian, entah sama Rizal. Nanti akan terasa, oh gini tuh perbedaannya seperti itu. Pak Hamdan nggak usah berkecil hati, Pak Cepi nggak ada latar belakang background IT juga. Jadi di Saya beberapa ke kanan Pak. Iya. Jadi banyak teman-teman di sini yang tidak memiliki latar belakang IT dan ternyata setelah diikuti step by step bisa mengikuti seperti itu. Intinya ya teman-teman mohon bersabar gitu kan, karena belajar nggak ada yang enak ya kan, pahit di awal tapi nanti Februari aku harap ya buahnya itu ada seperti itu. Mungkin Karena mohon maaf Pak, ah Pak Aryan. Jadi kalau saya lihat nih, ngapain kita sibuk-sibuk bikin OP kan, kalau cuma ganti title kan adanya tempat di situ tuh, iya tinggal diketik aja Bumbat School. iya Jadi benar. kalau saya pikir mungkin kalau untuk title oke, mungkin kalau yang lain-lain kan harus ke dalam, maksudnya dengan adanya OP ini kita jadi nggak perlu harus bongkarin satu persatu atau mengganti satu persatu gitu kan ya. Benar sekali. Saya ambil contoh, nanti kita akan studi kasus yang benar-benar real, misalnya pada sebuah form. Nanti akan ada tuh interface-nya, prosesnya, logiknya. Nanti orang di Nggak perlu ganti benar, semuanya ya. benar. Nanti orang desainer itu nggak akan masuk ngedit ke bagian logik, ya. Siap. Jadi sudah terbagi divisinya seperti itu. Mungkin 1 jam ini dulu teman-teman, kita dapat 3 file dan kita coba nanti lanjut lagi di hari Kamis ya jam 7. Nanti linknya akan saya kasih di grup. Kalau saya aktif di grup berarti saya nggak sibuk. Kalau saya tidak aktif di grup berarti saya benar-benar sibuk banget. Jadi nanti umumnya ya kalau misalnya saya lagi nggak sibuk, senggang, itu biasanya saya kasih kuis. Saya kasih perhatian lebih lah ke teman-teman di grup seperti itu. Kenapa saya pisahkan ya? Kenapa kalian kurang lebih 24 murid yang sekarang ini hadir? Kenapa grupnya dipisahkan? Karena takutnya murid-murid yang tidak mengambil PHP OOP ya, kemudian terganggu. Nah, itu yang nggak ingin saya kasih seperti itu. Karena kalau grup itu sudah aktif, itu akan tangtung-tangtung seperti itu. Itu awal-awal murid lama yang pandemik itu belajar bisa ngobrol di grup sampai jam 4 pagi seperti itu. Jadi kasihan teman-teman yang mungkin ini orang bahas apa sih, ngobrol apa. Nah, itu kita hindari seperti itu. Oke teman-teman, saya nggak bisa absen satu-satu ya nama murid. Dari mulai Pak Ade sampai Pak Wawan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak. Sukses selalu. Sampai jumpa di hari Kamis. Selamat malam semuanya. Bye. Ya, thank you.